di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Shalom jemaat Tuhan, di dalam ibadah raya hari ini akan diadakan perjamuan kudus. Bapak Ibu dapat mempersiapkan roti dan anggur yang telah diambil dari gereja, atau bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengambil roti dan anggur di gereja, dapat mempersiapkan secara mandiri roti, dapat diganti dengan roti kecil, biskuit ataupun crackers, dan sebagai pengganti anggur dapat digunakan air sirup, air teh, atau air anggur yang berwarna merah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online hari ini. Mari saat ini kita mau fokuskan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Biar 1 jam ke depan ini kita pergunakan sebaik-baiknya hanya untuk Tuhan. Tinggalkan semua aktivitas kita, tinggalkan semua kegiatan kita. Kita mau sungguh-sungguh berdoa dan bermazmur buat Tuhan. Seperti ada tertulis dalam Mazmur 84 ayat yang ke-10. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari sama-sama memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan hari ini. Kita naikkan pujian saat ini, saat indah. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembah Kau. Saat ini, saat Tuhan
ini saat Tuhan. Saat ini, saat Tuhan, Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku percaya dan yakini Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia ada dimanapun kita berada saat ini. Tuhan kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mau cari hadirat-Nya lebih lagi. Oh, hadirat-Mu ku mau sembah Dia, beri yang terbaik buat Tuhan hari ini. Haleluya, kami sembah, kami puji Engkau, Yesus. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan. Terus memuji-muji Engkau Tuhan. Kami mau terus memuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang benar-benar layak untuk ditinggikan dan dipuji. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku mau memuji-Mu. Menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
boleh bagi berdiri sama-sama. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi angkat kedua tanganmu. Ku mau memujimu, Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami, Tuhan. Tanda kami memuji dan meninggikan namamu. Engkau benar-benar Allah yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Haleluya Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sorak-sorai yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita hari ini. Kami siap lebih lagi meninggikan namamu, bersorak-sorai buat Engkau. Hanya di dalam nama Yesus. Mari sama-sama yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, katakan amin. Mari lebih lagi kita bertepuk tangan bersama-sama, kita bersuka cita, kita memuji Tuhan bersama-sama. Karena Allah itu Allah yang sanggup memberkati kita. Haleluya. Katakan di hadapan Tuhan sama-sama pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, katakan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, katakan yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari sekali lagi pujikan pujian ini di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, katakan dengan imanmu, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lebih lagi katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya
katakan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Dia Allah yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Dia Allah yang sanggup. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia pasti akan memberikan jalan keluar. Sesulit apapun hidup yang kita alami, Dia pasti akan tetap menyertai kita, sehingga kita akan beroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Mari siapkan hatimu lebih lagi buat firman Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada satu hal pun yang mustahil. Dia dapat melakukan segala perkara. Dan yakin, percaya bahwa masa depan kita indah di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Katakan ku aman. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lebih lagi. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami membuka hati kami Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Melembutkan setiap hati kami. Sehingga kami siap mendengarkan setiap firman-Mu. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Karena ketika kami memegang setiap janji firman-Mu, hidup kami akan beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah siap Tuhan. Amin.
Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saudara sekalian berada, saya percaya bahwa kita semua berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Saya berdoa agar setiap dari kita senantiasa berada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ibadah Raya minggu depan pada tanggal 14 Juni 2020 masih akan diadakan secara online. Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui YouTube channel GBI Maranatha mulai pukul 7.30 pagi dan dapat diakses sepanjang hari Minggu. Sehubungan dengan himbauan dari pemerintah mengenai social distancing, maka seluruh kegiatan ibadah GBI Maranatha akan diadakan secara online melalui YouTube channel GBI Maranatha. Dan sesudah himbauan dari pemerintah dicabut, maka seluruh kegiatan gereja akan kembali seperti semula. Bapak Ibu dapat mendapatkan info terbaru gereja melalui Facebook, Instagram, dan juga YouTube channel GBI Maranatha. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dapat memberikan persembahan, persepuluhan, dan juga persembahan diakonia dengan cara melakukan transfer ke rekening GBI Maranatha atau dengan cara melakukan scan QR Code yang dimiliki GBI Maranatha. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersatu hati bersama-sama mendoakan beberapa pokok doa berikut ini. Yang pertama, berdoa bagi bangsa dan negara supaya dilindungi dan cepat dilalukan dari pandemi virus corona. Yang kedua, berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil serta semua menteri agar diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, berdoa bagi semua tenaga medis yang berada di garda terdepan dalam menangani pasien yang terjangkit COVID-19 supaya tetap sehat dan dilindungi Tuhan. Yang keempat, berdoa bagi seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa dilindungi dan diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi sulit ini. Yang kelima, berdoa bagi seluruh anggota jemaat GBI Maranatha supaya tetap setia dan taat kepada Tuhan, serta senantiasa diberkati dan dilindungi Tuhan. Yang keenam, berdoa bagi GBI Maranatha dan pekerjaan Tuhan di GBI Maranatha, bagi gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, full-timer gereja, serta bagi seluruh pelayan Tuhan yang melayani di GBI Maranatha. Yang ketujuh yaitu berdoa bagi diri sendiri agar diberikan kekuatan, perlindungan, serta senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki permohonan doa atau kebutuhan untuk konseling, dapat menghubungi tim penggembalaan GBI Maranatha melalui WhatsApp ke nomor 081 135 6515. Dan demikian merupakan serangkaian pengumuman yang dapat saya sampaikan untuk pekan ini. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom saudara-saudara. Hari ini kita berjumpa lagi dan kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan, dan sekarang ada waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan saya bahas mengenai komponen penentu keberhasilan. Saudara-saudara, semua orang ingin berhasil, semua orang ingin sukses dalam hidupnya. Tapi ada komponen-komponen yang orang tidak boleh lupa bahwa komponen itu menentukan keberhasilan seseorang. Nah, hari ini saya mau menyampaikan komponen-komponen itu berdasarkan firman Tuhan. Kita membaca bersama-sama dalam 2 Tawarikh 26 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara-saudara, Raja Uzia diangkat menjadi raja pada usia 16 tahun. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah sebagai raja. Satu masa yang cukup panjang, 52 tahun. Nah, apa yang menyebabkan Raja Uzia bisa menjadi orang yang begitu berhasil ketika ia memerintah? Dalam bacaan yang kita telah baca tadi, kita menemukan 3 komponen penting
yang menyebabkan Raja Uzia bisa berhasil. Yang pertama ialah mencari Tuhan. Komponen pertama penentu keberhasilan seseorang adalah mencari Tuhan. Dalam 2 Tawarikh 26 ayat 5 tadi dikatakan, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara-saudara, mencari Tuhan artinya menghormati dan menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan mau menjadi nomor satu dalam segala aspek kehidupan kita. Menomorsatukan dan menghormati Tuhan adalah istilah untuk mencari Tuhan. Dalam hidup ini ada banyak hal yang selalu bisa menggeser posisi dan kedudukan Tuhan dalam hidup kita. Kita maunya menomorsatukan, menghormati Tuhan dalam hidup ini. Tapi seringkali, entah alasan apa, tiba-tiba Tuhan tidak berada dalam posisi utama dalam hidup kita. Kita mudah memalingkan hati kita terhadap perkara-perkara yang lain, yang bukan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat keberhasilan Raja Uzia disebabkan karena ia mencari Tuhan, menomorsatukan Tuhan, menghormati Tuhan. Mencari Tuhan harus dilakukan dengan segenap hati. Kesungguhan hati Raja Uzia dalam mencari Tuhan diganjar dengan keberhasilan oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat segala kesungguhan hati. Dalam 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-7 adalah contoh. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap orang Meonim. Kita menyaksikan ketika Raja Uzia mencari Tuhan. Dia berperang dengan siapa saja dan sejarah mencatat bahwa dia adalah orang yang selalu menang dan berhasil. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mencari Tuhan tidak boleh sementara waktu. Mencari Tuhan tidak boleh asal-asalan. Kalau ada waktu mencari Tuhan. Kalau tidak ada waktu maka kita mencari lainnya. Mencari Tuhan harus dilakukan seumur hidup. Mencari Tuhan harus dilakukan dengan segenap usaha. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Raja Uzia adalah raja yang beruntung. Karena ketika masih muda, dia sudah mengenal Tuhan dan mencari Tuhan. Masa muda yang diabadikan dan diabdikan kepada Tuhan akan menimbulkan keberhasilan. Saudara-saudara kaum muda yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, saya mau kasih tahu kepada saudara-saudara, kalau engkau ingin berhasil dalam hidupmu, maka engkau harus mencari Tuhan. Sebab mencari Tuhan itu perkara yang utama dalam membuat hidupmu berhasil. Engkau bisa cari istri, engkau bisa cari jodoh, bisa cari sekolah dan perguruan tinggi. Itu bisa kau lakukan setelah engkau menomorsatukan Tuhan. Dan kalau engkau menomorsatukan Tuhan, maka Tuhan akan membuat usahamu berhasil. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab memberikan catatan yang serius dalam kehidupan Raja Uzia. Bahwa kehidupan Raja Uzia itu dapat dibagi menjadi dua babak, dua bagian penting. Yang pertama adalah bagian ketika Raja Uzia itu mencari Tuhan. Tetapi ada catatan khusus, ada rapot merah, bagian yang lain dalam kehidupan Raja Uzia, bahwa ia pada bagian itu dinyatakan oleh kitab suci tidak setia kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab menyampaikan ketika Uzia mencari Tuhan, kehidupannya dipenuhi dengan kesuksesan dan keberhasilan. Tuhan mencukupkan, melimpahkan kebaikannya dalam keberhasilan dan kesuksesan dalam pemerintahan Raja Uzia. Allah membuat Raja Uzia berada di puncak kejayaan karirnya. Ketika maju perang selalu menang.
Ketika membangun negeri selalu sukses. Apa yang diperlukan selalu disediakan oleh Tuhan. Negaranya menjadi negara yang maju di tangan Raja Uzia ketika ia mencari Tuhan. Tuhan campur tangan secara ajaib dan khusus menolong dan memberkati Raja Uzia. Siapa dalam hidup ini yang tidak ingin diberkati? Siapa dalam hidup ini yang tidak ingin hidupnya sukses dan berhasil? Kita tentu saja ingin berhasil dan sukses. Dan Raja Uzia mendemonstrasikan sebuah teladan kehidupan. Bahwa kalau orang itu mencari Tuhan, dia akan dibuat Tuhan berhasil. Dia akan dibuat Tuhan menjadi sukses. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya melihat ada kerinduan yang besar dalam setiap hidup kita. Sekali hidup harus berhasil. Dan orang yang mau berhasil, rahasianya adalah komponen utama yang harus dimiliki adalah mencari Tuhan. Saudara-saudara, mencari Tuhan dan takut akan Tuhan adalah rahasia utama hidup yang berhasil. Kalau saudara menghormati Tuhan, kalau saudara menaruh hormat kepada Tuhan, kalau saudara sungguh-sungguh dengan segenap hati memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan, saya yakin Tuhan berkenan dan hidupmu akan dibuat Tuhan berhasil. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tapi bagian yang kedua kita menemukan juga, ternyata Alkitab memberikan rapor merah kepada Raja Uzia. Raja Uzia dinyatakan tidak setia kepada Tuhan. Alkitab secara terbuka membuka kelemahan dan kekurangan Raja Uzia. Kapan Raja Uzia dinyatakan tidak setia, tidak menaruh hormat kepada Tuhan? Mari saya sajak saudara melihat 2 Tawarin 26 ayat yang ke-16. Firman Tuhan mengatakan begini, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan ketika Raja Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sombong, sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Dan Alkitab memberitahukan hal itu dinyatakan sebagai berubah setia. Tidak menomorsatukan Tuhan dalam kehidupannya. Ia menjadi orang yang pongah. Ia menjadi orang yang sombong. Ia menjadi orang yang tidak bisa mendengar nasihat dan teguran orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kesombongan dan perubahan sikap hati kepada Tuhan yang menjadi tidak setia membuat orang gagal dalam kehidupannya. Uzia gagal dalam memimpin negara dan bangsanya. Bahkan sampai akhir hidupnya ia dikucilkan di sebuah tempat pengungsian atau pengasingan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kesombongan adalah penyakit yang sangat berbahaya. Dia ganas, merongrong setiap aspek kehidupan ini. Yang tadinya baik menjadi rusak gara-gara orang menjadi sombong. Keberhasilan dan kesuksesan seseorang bisa menjadikan orang itu takabur. Dia berpikir bahwa dirinya lah yang membuat dia mencapai pusat kehidupan atau puncak kehidupan karirnya. Saudara-saudara, siapa saja bisa sombong. Siapa saja bisa menjadi orang yang tinggi hati. Kalau orang tidak waspada, kalau orang tidak menjaga hatinya, ia bisa menjadi orang yang jatuh dalam dosa kesombongan. Apa saja bisa membuat orang jadi sombong. Apa saja bisa membuat orang menjadi berubah setia kepada Tuhan. Saya kasih contoh. Hal-hal yang paling sering membuat orang itu berubah setia, jadi sombong, jadi takabur. Yang pertama, ini contoh-contoh yang sehari-hari. Ketika orang memiliki mobil, sebelumnya nggak punya, dia bisa menjadi orang yang sombong. Ia berpikir seolah-olah bahwa dia adalah orang yang paling berhasil.
Sekarang saya bisa beli mobil. Saudara-saudara, ada juga orang yang ketika beli rumah, mempunyai rumah yang bagus, pindah ke rumah yang lebih mewah, pindah ke rumah yang lebih istimewa, maka tiba-tiba ia menjadi orang yang sombong. Dan sombong itu, saudara, menyelinap tiba-tiba saja dalam hati. Ia berpikir bahwa ia adalah orang yang mampu, orang yang berhasil. Orang bisa sombong karena hartanya. Kadang-kadang orang tidak berucap bahwa dia kaya, punya banyak harta. Tapi kelakuan dan sikapnya tidak dapat menyembunyikan kesombongannya itu sekalipun tidak terucap. Ia selalu minta dinomorsatukan di gereja. Ia minta dinomorsatukan di mana saja. Bahkan ketika dia datang kepada Tuhan seolah-olah karena dia kaya, dia punya hak privilege untuk dinomorsatukan oleh Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya sudah khotbah, memberikan renungan singkat, bahwa ada orang Farisi yang menghadap Tuhan, berdoa dan berkata, saya melakukan ini, dan ini. Dan akhirnya Tuhan bilang, orang itu pulang dengan tidak dibenarkan oleh Tuhan. Kalau kita selalu mendewa-dewakan harta dan kekayaan, Tuhan mengatakan itu jahat di matanya. Saudara-saudara, ada orang yang punya tas baru, tas yang bermerek, yang bergengsi. Tiba-tiba ketika nenteng atau mengenakan tas itu, orang jadi seolah-olah tidak kenal kiri kanan. Dan orang tiba-tiba senyum-senyum kiri kanan, dikira orang lain cuma lihat tasnya. Dikira tasnya itu adalah sesuatu yang memberikan nilai tambah dalam hidupnya. Saudara-saudara, tidak ada yang mencelah orang punya tas dengan harga yang mahal. Kenapa? Karena selama itu adalah usaha sendiri, orang sah-sah saja mengenakannya. Tetapi yang menyebabkan orang itu dinyatakan sombong dan berubah setia, ketika hati itu tiba-tiba entah kenapa menjadi lebih hebat dan merasa lebih bagus daripada orang lain. Memandang orang lain dengan sebelah mata, kamu tidak bisa punya tas seperti yang kumiliki. Orang ketika mengenakan arloji dengan merek tertentu, dengan nilai yang tinggi, harga yang mahal, tiba-tiba saja jalannya menjadi sering melihat arlojinya. Supaya orang lain tahu bahwa dia punya arloji. Kesombongan dan pamer yang seperti itu adalah tanda orang itu berubah setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, ada orang yang bangga dengan anaknya, dengan menantunya, bahkan dengan besannya. Kenapa? Ini anak saya pinter nih. Anak saya sekarang menang tender, menang proyek. Anak saya selalu mendapatkan proyek-proyek yang besar dari pemerintah, dari perusahaan asing. Ini mantu saya nih yang kasih saya ini. Anak dan menantu yang berhasil kita membuat bangga, kita menjadi bangga. Tetapi tidak perlu hati kita menjadi berubah. Kita bersyukur punya anak yang berhasil. Kita bersyukur punya menantu yang diberkati Tuhan. Kita senang melihat besan kita yang berhasil. Tapi tidak perlu mengubah hati kita. Kita tetap harus memiliki hati yang penuh dengan kerendahan. Kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Aku bisa memiliki anak dan menantu yang diberkati oleh Tuhan. Sebab kalau bukan Tuhan yang memberkati anak dan menantuku, maka mereka bukanlah orang yang bisa menikmati berkat-berkat ini. Saudara-saudara, hati itu menentukan apakah orang itu sombong atau tidak. Itu sebabnya menjaga hati penting. Kekristenan itu, saudara, adalah seni mengelola hati ini supaya tetap berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara, ada orang yang bangga kalau sudah keliling dunia. Saya tahu Eropa, saya tahu Alaska, saya tahu Pak Amerika Latin, saya pernah ke Afrika Selatan, saya pernah ke Yunani, saya pernah kemana. Tentu saja hal itu menyenangkan. Tapi memandang kepada orang lain yang tidak pernah pergi, bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, itu termasuk sombong.
Sebab kalau bukan Tuhan yang memberkati, apa mungkin kita menikmati semuanya itu? Saudara-saudara, ada juga yang karena gara-gara punya kenalan pejabat, orang yang terpandang, orang yang pangkat di negeri ini, tiba-tiba hatinya menjadi berubah. Kawan saya ini jenderal-jenderal, teman saya itu menteri-menteri. Orang-orang yang kemarin telepon itu Bapak tahu, itu adalah orang yang dekat dengan kepresidenan. Bapak tahu itu duta besar. Bapak tahu ini adalah orang-orang hebat, konsul dari negara ini. Saudara-saudara, kadang-kadang hal itu memang membuat kita menjadi orang yang khusus. Tetapi menjadi orang khusus tidak harus menjadi orang yang sombong. Saudara-saudara, tidak semua orang bisa kenalan sama pejabat. Tidak semua orang bisa kenalan sama orang-orang sekelas jenderal, menteri, dan lain sebagainya. Tapi saya memberitahu, menjaga hati tetap pada kerendahan di hadapan Tuhan itu penting. Kadang-kadang ketika kita mencari kenalan siapa saja datang ke Surabaya, lalu kita menjadi berubah, jadi aneh. Waktunya beribadah, kita nggak beribadah. Kenapa nggak beribadah? Menservis pejabat, menemani pejabat pergi ke tempat proyek. Saudara-saudara, dalam hal bisnis boleh. Tapi kadang-kadang pejabat juga harus diberitahu, sekarang saya waktunya beribadah kepada Tuhan. Nanti setelah ibadah saya akan jemput Bapak dan menemani Bapak kemana saja. Kadang-kadang karena kita punya banyak teman dan kenalan artis, kita menjadi orang yang berubah loh saudara. Kita menjadi orang yang berlagak, belagu saudara. Saudara-saudara, itu bisa membuat segalanya hati kita ini jadi berubah. Berubah setia kepada Tuhan. Tuhan menjadi nomor sekian dan segala sesuatunya itu menjadi nomor satu. Yang menjadi fokus, yang dipikiri terus menerus, yang suka diucapkan terus menerus, yang suka dipuji-puji, bukan lagi Tuhan. Memang sih Tuhan itu adalah keyakinan iman secara formal. Tapi secara praktek iman itu tidak pernah mengejawantah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mencari Tuhan itu adalah sepanjang umur hidup. Mencari Tuhan itu menomorsatukan Tuhan, menaruh hormat kepada Tuhan itu adalah sepanjang umur hidup. Kala Raja Uzia hanya pada saat masih muda belia mencari Tuhan, ketika belum menjadi orang yang kuat, belum menjadi orang yang diperhitungkan dalam medan peperangan, ia mengandalkan Tuhan. Tapi ketika dia mulai mencetak berbagai macam prestasi yang diberikan oleh Tuhan, dia mengira itu semuanya adalah kehebatannya dan dia lupa bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Entah kenapa hari-hari belakangan ini hati saya selalu terdorong untuk menyampaikan kepada saudara bahaya yang sangat besar ini. Saudara-saudara, mencari Tuhan itu bukan karena Tuhan itu hilang. Mencari Tuhan itu adalah istilah usaha yang sungguh-sungguh untuk menghormati Tuhan. Usaha yang serius untuk nomorsatukan Tuhan dalam setiap langkah keputusan dalam hidup kita. Pikiran kita dipenuhi dengan pertimbangan. Kalau saya melakukan ini bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan setuju? Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sejarah mencatat ada orang hebat yang pernah lahir ke dunia ini. Namanya Abraham Lincoln. Dia adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-16. Lincoln dikenang dalam sejarah sampai hari ini sebagai presiden yang jujur, orang yang berani, dan orang yang penuh dengan kebaikan dan kerendahan hati. Saudara-saudara, Lincoln adalah orang yang mencari Tuhan sepanjang umur hidupnya. Setiap kali dia masuk ke Gedung Putih untuk memulai kerjanya sepanjang hari itu, maka dia akan masuk lebih dulu ke kantornya lebih awal. Dan kemudian ketika kantornya daun pintunya ditutup,
Dia berlutut dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan di ruang kantornya itu. Dia menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Tuhan, kalau bukan Tuhan yang menolong, aku nggak bisa memimpin bangsa yang besar ini. Tolonglah aku Tuhan, supaya aku bisa memimpin dan berhasil dalam membawa bangsaku menjadi bangsa yang menaruh hormat dan cinta akan Tuhan. Jadi saudara-saudara, tidak heran mata uang Amerika memakai simbol trust in God. Kenapa saudara? Karena negara itu dibangun oleh para pendiri yang mengandalkan kekuatan Tuhan dan mempercayai Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukan cuma dalam hal doa, tapi juga dalam membaca Alkitab. Lincoln ini nomor 1. Dan dia pernah berkata, hadiah terbesar yang pernah Tuhan berikan kepada manusia adalah ketika ia memberikan Alkitab. Karena di sana semua karya Allah, semua pekerjaan Kristus Yesus, Juru Selamat itu dikomunikasikan melalui Alkitab itu kepada manusia. Saudara-saudara, Lincoln adalah pribadi yang mencari Tuhan. Ia dikenang sebagai presiden yang takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, komponen apa yang menyebabkan orang bisa berhasil? Nah, di dalam bacaan kita tadi, kita mengambil contoh usia. Contoh yang kedua adalah, komponen kedua maksud saya, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Komponen kedua penentu keberhasilan adalah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Coba saudara lihat dalam 2 Tawarik 26 ayat yang keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Saudara-saudara, iman tidak selalu selaras dengan perbuatan. Ada orang pernah bilang begini, lain di hati, lain di mulut. Artinya apa? Hatinya ngomong apa, mulutnya ngomong yang berbeda. Atau dengan kata lain, antara yang di dalam hati dan yang di mulut gak sama. Iman dan perbuatan tidak selalu sama. Kita sering melihat fakta dalam kehidupan ini, bahwa perbuatan seseorang tidak selalu mencerminkan keyakinannya. Ada orang yang selalu beribadah dengan serius, tapi dengan serius pula ia melakukan kejahatan-kejahatannya. Saudara-saudara, Raja Uzia tidak demikian. Pada babak pertama bagian kehidupannya, Raja Uzia adalah raja yang mencari Tuhan. Selain perbuatan-perbuatannya yang dicatat di dalam Alkitab, iman dan keyakinannya itu selaras. Selain Uzia mencari Tuhan, perbuatan-perbuatannya mengkonfirmasi iman dan keyakinan yang dimiliki oleh Uzia. Apa yang Tuhan tidak berkenan, ia menjauh. Ia menghindari. Apa yang diperintahkan Allah, Raja Uzia kerjakan. Dengan kata lain, Raja Uzia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, seperti Amasya ayahnya. Saudara-saudara, perbuatan yang benar adalah buah dari iman yang benar. Melakukan apa yang benar, berbuat apa yang benar di hadapan Tuhan itu penting dibandingkan melakukan apa saja di hadapan manusia. Keberhasilan hidup seseorang itu adalah ketika ia melakukan apa yang benar, berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Tentu saja juga di hadapan manusia. Perbuatan-perbuatan kita itu termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilihat orang lain itu selalu dinilai, dilihat oleh Tuhan. Dan itu menentukan keberhasilan hidup kita. Saya harus mengatakan kepada saudara, Tuhan itu punya CCTV di sorga. Mengawasi kita 24 jam, tembus pandang. Entah di kamar, entah di kantor, entah di mobil, entah di mana saja. Saudara ada, CCTV Tuhan, mata Tuhan
selalu mampu menembus apapun juga yang tidak dilihat oleh manusia, bahkan yang tidak kelihatan oleh mata apapun juga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan dikira tidak ada yang tahu, maka Tuhan juga enggak tahu. Tuhan itu selalu melihat apa yang kita perbuat, yang kelihatan manusia maupun yang tidak kelihatan manusia, terbuka di hadapan Tuhan. Orang bisa berhasil atau tidak, apakah dia melakukan atau tidak apa yang benar di mata Tuhan. Saudara-saudara, melakukan apa yang benar di mata Tuhan itu penting. Ada orang ingin berhasil, tapi melakukan kemalasan. Ya nggak bisa berhasil, saudara. Sebab firman Tuhan saja kan bilang, orang yang nggak bekerja jangan makan. Jadi kalau dia mau berhasil, dia harus melakukan yang benar. Apa? Ya kerja, jangan malas. Di masa pandemik ini orang bisa berubah menjadi pemalas. Kenapa? Dan orang selalu mengekskuse dirinya, nggak bisa ngelakuin apa-apa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita nggak bisa kuliah, tapi semuanya bisa dilakukan secara online, waktu yang tersisa kita bisa belajar untuk memperkaya kemampuan kita, keterampilan kita di rumah. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan yang akan membuat kita menjadi terampil. Apa saja yang kita lakukan akan membuat kita menjadi orang yang lebih produktif. Saudara-saudara, Tuhan itu melihat apa yang kita perbuat. Jangan kira Tuhan itu tidak ada, jangan kira Tuhan tidak melihat apa yang ada dalam hidup kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya kasih 2 ayat ya, supaya saudara tahu apa sebenarnya, di mana Tuhan itu ketika saudara dan saya melakukan sesuatu yang gak ada orang lain. Amsal 5 ayat yang ke-21. Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Jadi yang pertama gak ada yang disembunyikan, terbuka di depan Tuhan, tidak ada bisa yang tutupi. Jadi mata Tuhan itu tembus pandang. Jadi apapun juga tidak ada yang bisa menghalangi mata Tuhan menembusnya. Mata Tuhan itu luar biasa. Karena Dia adalah Tuhan kita. Yesus tahu apa yang ada dalam hati kita. Tuh Yesus tahu apa yang kita lakukan. Dan firman Tuhan bilang, segala langkah orang diawasi. Jangan dikira karena orang tua tidak menegur, orang tua tidak menasehati, maka saudara menganggap oke-oke saja. It's okay. Jangan dikira karena bos nggak ada. Jangan dikira karena dosen nggak ada. Jangan dikira karena orang lain di sekitar kita nggak ada, maka nggak ada yang mengawasi kita. Ingat, mata Tuhan melihat. Ayat yang kedua, juga di Amsal. Amsal 15 ayat yang ketiga. Mata Tuhan ada di segala tempat. Kalau CCTV terbatas jumlahnya. Tapi mata Tuhan itu bisa melihat 24 jam penuh. Mengawasi orang jahat dan mengawasi orang baik. Artinya apa? Yang baik juga akan diawasi Tuhan, yang jahat juga akan diawasi Tuhan. Jadi siapapun juga, entah saudara baik, entah saudara jahat, engkau diawasi oleh Tuhan. Saudara-saudara, mata Tuhan itu ada di segala tempat, mengawasi siapa saja. Jadi saudara-saudara, kalau waktunya belajar, kita mesti belajar. Kalau waktunya kerja, kita mesti kerja. Kalau waktunya masak, maaf ya saudara, ibu-ibu, kita mesti masak. Jangan terus pegang handphone. Jangan lupa, ada suami, ada anak-anak yang perlu makan. Apalagi sekarang, setiap hari mereka ada di rumah. Memang lebih tambah kerjaan sih. Tapi percayalah bahwa kalau saudara melakukan sesuatu itu dengan tulus, maka Tuhan akan memberkati dan membuat berhasil hidup saudara. Komponen kedua adalah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Melakukan, bukan cuma mengimani,
Bukan cuma meyakini, tapi melakukan. Yang ketiga, memiliki mentor rohani. Komponen ketiga penentu keberhasilan adalah memiliki mentor rohani. Coba saudara lihat 2 Tawari 26 ayat yang kelima dalam kehidupan Raja Uzia ini. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria. Ia mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saudara-saudara, ternyata dalam hidup Raja Uzia yang 16 tahun dinobatkan, dilantik menjadi raja itu, dia tidak dilantik begitu saja lalu kemudian memimpin bangsanya. Tidak. Rupanya Tuhan itu menyediakan seorang yang bernama Sakaria, seorang imam untuk mendampingi hidupnya. Dan dalam bahasa sekarang itu dinamakan sebagai mentor, penasehat rohani. Saudara-saudara, dalam kamus Merriam-Webster, mentor itu artinya orang yang punya tugas, orang yang punya fungsi sebagai penasehat, pembimbing, orang yang dipercayai untuk mengajar dan melatih. Saudara-saudara, mentoring dalam Alkitab dicatat dalam semua zaman. Yitro, mertua Musa, mementor Musa, menantunya. Musa mementor Yosua. Naomi, ibu mertua itu, mementor menantunya yang bernama Ruth. Imam Eli mementor Nabi Samuel. Elia mementor Elisa. Esra mementor Nehemia. Elizabeth mementor Maria, ibu Yesus. Yesus Kristus mementor 12 murid. Barnabas mementor Rasul Paulus. Dan Paulus mementor Timotius. Saudara-saudara, tahukah tugas mentor itu apa? Mentor itu bertugas untuk mendoakan secara khusus anak rohaninya, meningkatkan kemampuan anak rohaninya. Yang ketiga, memberikan nasihat diminta maupun tidak demi kemajuan anak rohaninya. Yang keempat, tidak segan-segan memberikan pertolongan yang diperlukan ketika anak rohaninya itu sedang membutuhkan pertolongan. Mentor itu selalu berpikir positif. Bagaimana caranya dia bisa maju anak rohaninya itu? Saudara-saudara, setelah Imam Sakaria itu meninggal, Raja Uzia tidak lagi memiliki mentor. Dan ketika ada orang rohani yang mencoba mementor mereka, maksud saya mementor Raja Uzia, maka Raja Uzia itu melawan dan mengesampingkan mentor-mentor itu. Coba sudah lihat 2 Tawarikh 26 ayat 16 sampai 18. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Asaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan oleh karena hal ini." Saudara-saudara, seorang mentor itu tegas. Kalau salah harus berani menegur, sekalipun yang dimentori itu adalah seorang raja. Itulah tugas pembina rohani. Dia akan meluruskan jalan yang bengkok apabila anak rohaninya itu melakukan hal-hal yang salah. Demikian juga dengan seluruh jemaat. Bolehkah saya tanya, siapakah pembimbing rohani saudara? Saudara boleh mendengarkan khotbah di sana-sini. Saudara boleh mendengarkan khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan hebat.
Tapi saudara harus berkata dengan jujur dan terus terang dalam hidup saudara. Mentor saya adalah gembala sidang. Kalau ada apa-apa, seorang gembala sidang yang saya percaya ini punya hak untuk menegur, menasehati, mengingatkan saya. Dan saya tidak perlu sakit hati. Dan saya tidak perlu punya kepahitan kepada gembala sidang saya. Karena dia adalah gembala sidang saya, mentor saya. Tahukah saudara, ketika Raja Uzia menolak nasihat dari mentornya Imam Asaria, maka sejak hari itu ia kena tulah dan dia menjadi orang yang sakit kusta, diasingkan, dikucilkan, dan tidak boleh lagi menikmati ibadah dalam bait Allah. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan bahwa gembala sidang ini satu hal yang berbeda dengan jemaat, bukan. Gembala sidang itu mendapatkan tugas khusus, mendapatkan panggilan khusus dari Tuhan, mendoakan, menasehati, mengingatkan. Tujuannya satu, supaya anak-anak rohaninya, supaya jemaatnya bertumbuh dan berkembang. Hari-hari belakangan ini kalau boleh saya tanya, berapa banyak di antara saudara yang masih setia untuk mengikuti ibadah online? Saya mendorong semua saudara, dimanapun saudara, supaya saudara tetap setia. Jangan berubah setia kepada Tuhan. Tetaplah memelihara imanmu, tetaplah menjaga hatimu, supaya dekat terus kepada Tuhan. Kerinduan saya, semua saudara sukses. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, dan sebentar lagi kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang setia, sungguh Engkau Allah yang baik. Tidak ada dalam rancangan dan rencanamu membuat kami menjadi orang-orang yang gagal. Terima kasih untuk firman-Mu. Betapa pentingnya menomorsatukan, mencari Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau selalu memperlengkapi kami dengan firman-Mu. Engkau menolong kami supaya tidak menjadi orang yang hanya memiliki keyakinan, tapi tidak memiliki perbuatan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami diingatkan, mencari Tuhan penting, tapi melakukan yang benar dalam hidup ini juga penting. Terima kasih untuk pemimpin rohani. Terima kasih untuk seorang gembala sidang yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga hidup kami bisa diarahkan. Kami dinasehati, kami diberikan kekuatan, penghiburan, dorongan, nasihat. Olehnya kami bisa berjalan lurus sampai berjumpa dengan Tuhan. Terima kasih. Hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan berkati. Yang susah Tuhan hiburkan. Mari saudara-saudara angkat tanganmu. Biarlah aku berdoa buat engkau semuanya. Yang sakit disembuhkan. Yang kekurangan diberkati. Yang mengalami jalan buntu, engkau melihat jalan-jalan mulai terbuka. Ketika engkau susah sedih hati, engkau mengalami penghiburan yang dari sorga. Roh Kudus menghiburkan engkau. Yesus menyelamatkanmu. Bapa memberkatimu. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan suci ini. Kuduskan dan layakkan kami untuk menikmati dan mengingat korban Tuhan di atas kayu salib. Amin. Mari saudara-saudara, kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan sama-sama mengikuti ibadah upacara perjamuan kudus ini. Kita angkat roti ini tinggi melebihi kepala kita. Kita sama-sama berdoa. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa semuanya ini kita lakukan untuk mengingat korban Tuhan di atas kayu salib. Itu sebabnya hari ini setiap saudara memegang roti dan mengangkat ke atasnya tinggi melebihi kepala kita. Mari saudara berdoa. Saya akan membacakan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara
tubuhnya Tuhan Yesus sudah dipecah-pecahkan buat kita. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari saudara-saudara kita angkat cawan anggur ini melebihi kepala kita. Dengarkan firman Tuhan ini. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman. Darahnya Tuhan Yesus tercurah untuk menyucikan dosa saudara dan dosa saya, dosa seluruh manusia. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Karya Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah menyelamatkan kami. Engkau menyerahkan nyawamu demi kami. Kami semua adalah orang-orang yang berhutang nyawa. Terima kasih. Biarlah hidup kami selalu mengingat bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah hari ini. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita mengangkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat pujian ini sama-sama di hadapan Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita sama-sama akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Saya undang kembali saudara bangkit berdiri. Saudara akan menerima berkat dari Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat turun atasmu. Diberkatilah hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati anak cucu dan menantumu. Setiap keluarga yang kau cintai selalu mendapatkan kemurahan dari Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu. Engkau dilindungi dan dijaga oleh Tuhan, dijauhkan dari segala macam penyakit. Engkau dilindungi dari virus corona sekalipun. Hidupmu sempurna dalam pemeliharaan Tuhan. Engkau dijaga, engkau dipagari, dan engkau dibuat Tuhan selalu dalam kondisi aman. Diberkatilah pekerjaanmu, dan apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kalau hari ini engkau tidak punya pekerjaan, dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan berkat Tuhan, sehingga mulai hari ini engkau mempunyai bisnis, usaha, dan pekerjaan. Diberkatilah studimu, bidang apapun yang kau pelajari, dibuat Tuhan menjadi sukses dan berhasil. Diberkatilah doa dan masa depanmu. Setiap kerinduan dan permohonanmu dibuat Tuhan menjadi kenyataan. Tuhan menjawab doamu, Tuhan mengabulkan kerinduan hatimu.
dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dimeteraikan berkat itu menjadi milikmu sejak sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap berkarya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu, oh